Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengerjaan proyek toko api dan toko kita. Baik, sebelum kami mempresentasikan proyek toko api dan toko kita, saya akan memperkenalkan nama saya dan nama teman-teman saya. Yaitu saya Muhammad Nabila Faturrahman dengan NIM 122000998 dan teman saya ada Muhammad Arsy, Deva Rifki Januar, Alan Fakih Pratama, dan Muhammad Fakih Raihan. Baik, yang pertama saya akan membuka yaitu mempresentasikan proyek toko api. Pertama-tama saya akan mempresentasikan pada bagian database di toko api. Baik, di dalam toko api pada strukturnya yaitu ada member token, dan produk. Nah, pada struktur table member ada ID sebagai primary key, nama, email, password. Dan pada table member token atau token, strukturnya ada ID sebagai primary key, member ID, dan out key. Pada table produk, strukturnya ada ID sebagai primary key, kode produk, nama produk, dan harga. Baik, sekarang kita akan ke script untuk pengkodingannya pada toko api. Sesuai dengan urutan pengerjaan yang ada di modul mobile programming. Yang pertama ada RESTful controller PHP. Jadi sini ada proctech dengan parameter format yaitu JSON untuk di format postman nanti, dan protect functionnya dengan parameter kode status data, dan pengembalian yaitu dengan parameter kode status data dengan variabel kode status data. Dan selanjutnya ada model registrasi PHP dengan .php class model registrasi. Modelnya itu ada proctech dengan parameter table dan hello fields yaitu dengan variabel member, nama, email, dan password. Nah, selanjutnya ada registrasi controller PHP yaitu public function yaitu registrasi parameter data dengan variabel nama, email, password, dan pada variabel nama, email, password itu request dengan get post dengan variabel nama dan email. Lalu passwordnya itu request dengan get post yaitu dengan variabel password. Lalu password default. Nah, lalu di bawahnya ada parameter model yaitu new dengan registrasi PHP tadi, model ketika registrasi, dan model save parameter data. Lalu pengendaliannya respons hasil 200 true, registrasi berhasil. Jika registrasi tersebut di postman berhasil, maka akan muncul seperti ini 200 true dan registrasi berhasil. Selanjutnya ada routes PHP. Nah, pada routes ini kita akan menambahkan route agar bisa mengakses. Nah, baik, untuk penambahannya ada penambahan route dengan metode post yaitu registrasi pada registrasi controller. Dan selanjutnya ada penambahan routes dengan metode post yaitu login dari login controller PHP. Selanjutnya ada routes group yaitu untuk produk dan function parameter routes dengan penambahan route metode post product controller, metode penambahan route lagi dengan metode get yaitu dengan product controller list kalau di atasnya yaitu create, dan penambahan route dengan metode get dengan segmen product controller yaitu detailnya, dan ada penambahan route put yaitu product controller dengan ubah, dan penambahan route delete dengan metode delete yaitu pada product controller yaitu hapus. Baik, pada skrip selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Saya Lansaki Pratama akan melanjutkan presentasi skrip toko api. Lalu selanjutnya di sini ada model member yang ada menggunakan kelas member action model. Lalu berisikan protected parameter table dengan variabel member. Lalu selanjutnya ada model login dengan menggunakan kelas model login yang berisikan protected parameter table, lalu variabelnya member token, dan ada protected parameter allowed field dengan variabel member ID dan out key. Selanjutnya ada login controller.php. Di sini menggunakan kelas login controller dengan extend RESTful controller yang berisikan public function login dengan parameter email dan merequest get var dengan variabel email. Lalu parameter password request get var variabel password. Lalu selanjutnya ada parameter model dengan new model member, dan ada parameter member dengan parameter model di mana variabel email yaitu parameter email first, dan if parameter member melakukan return respon hasil 400. Jika false, maka akan memunculkan teks email tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada if password verify dengan parameter password dan parameter member yang berisikan variabel password. Lalu mereturn respon hasil 400. Jika false, maka password tidak valid. Lalu ada parameter login dengan model login, dan ada parameter out key menggunakan random string. Lalu ada parameter login dapat meng-save variabel member ID, parameter member, variabel ID, variabel out key, dan parameter out key. Lalu ada parameter data yang berisikan variabel token yang berisikan parameter out key, dan ada variabel user yang berisikan variabel ID yang berisikan parameter member dan ID, dan ada variabel email yang berisikan parameter member variabel email. Lalu mereturn respon hasil 200 true parameter data. Selanjutnya ada private function random string parameter length yaitu 100 yang berisikan parameter karakter dengan variabel 0 sampai 9 dan abjad ABCD sampai dengan Z, dan juga huruf kapitalnya abjad A sampai dengan Z. Lalu ada parameter panjang karakter menggunakan string dengan parameter karakter. Ada parameter string. Lalu for parameter i sama dengan 0, maka parameter i lebih kecil dari parameter length. Lalu parameter string sama dengan karakter parameter karakter, maka len 0, parameter panjang karakter dikurangi 1, dan return string. Selanjutnya ada model produk dengan kelas mProduct. Di kelas mProduct berisikan protected parameter table dengan variabel produk. Lalu ada protected primary parameter primary key dengan variabel ID. Lalu ada protected parameter allow field dengan variabel kode produk, nama produk, dan harga. Selanjutnya ada produk controller.php yang berisikan kelas produk controller. Ada public function create dengan parameter data yang berisikan variabel kode data, request get var, variabel kode produk, variabel nama produk, merequest get var, variabel nama produk, dan variabel harga, request get var, variabel harga. Lalu parameter model dengan new model produk
dan parameter model menginsert parameter data. Parameter produk sama dengan parameter model find parameter model get insert ID dan mengembalikan respon hasil 200 true parameter produk. Selanjutnya ada public function list yang berisikan parameter model dengan menggunakan model produk dan parameter produk menggunakan parameter model find all, mengembalikan respon hasil 200 true parameter produk. Dan ada public function detail parameter ID yang berisikan parameter model dan parameter produk, mengembalikan respon hasil 200 true produk. Selanjutnya ada public function ubah parameter ID yang berisikan parameter data. Di parameter data berisi variabel kode produk, request get var kode produk. Lalu ada variabel nama produk, request get var nama produk, dan variabel harga, request get var harga. Selanjutnya ada parameter model menggunakan model produk. Parameter model mengupdate parameter ID dan parameter data. Parameter produk sama dengan parameter model mencari parameter ID dan mengembalikan respon hasil 200 true parameter produk. Selanjutnya ada public function hapus parameter ID yang berisikan parameter model dengan model produk dan parameter produk, yaitu parameter model mendelete parameter ID lalu mengembalikan respon hasil 200 true parameter produk. Baik, saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil dari script codingan pada project toko API, yaitu kita akan melakukan pengetesannya lewat aplikasi Postman. Yang pertama, kita akan mempaste link localhost, yaitu toko API publik registrasi. Dan nantinya kita akan menggunakan metode post, lalu kita ke body, kita gunakan raw dengan metode JSON seperti penjelas presentasi pertama tadi, yaitu metode JSON. Nah, baik, pada pertama kita akan melakukan registrasi. Kita copy, kita registrasi, kita paste, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah selesai, kita bisa meng-send-nya. Baik, jadi sebelum kita meng-send kirim, kita aktifkan dulu XAMPP pada control panel tersebut agar bisa terhubung ke database. Kita coba. Nah, pada dasarnya sebenarnya ini berhasil, statusnya 200 oke. Nah, tapi di sini ada kesalahan yang kami belum ketahui sampai sekarang. Nah, seharusnya jika ini berhasil, presentasi pada project Tokapi ini bisa sampai untuk melakukan tes sampai ke login, ke produk, membuat produk, yaitu list produk, show produk, dan lain-lainnya. Baik, hanya karena sudah batas registrasi ini error, jadi kami sudah tidak bisa melanjutkannya untuk menunjukkan hasil dari codingannya berikutnya. Baik, ini akan lanjut pada project toko kita. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan untuk pengerjaan project berikutnya, yaitu ada project toko kita. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan pada bagian model, yaitu sesuai dengan urutan pengerjaan di dalam modul. Baik, di dalam bagian model ada 3 script, yaitu login Dart, produk Dart, dan register start. Yang pertama ada login Dart. Di login Dart itu ada kelas login dengan tipe data integer, bool, string, in dan string.
dengan variabel, kode, status, token, user ID, dan user email. Lalu di bawahnya ada pengembalian login dengan variabel kode, status, token, user ID, user email, dan pada variabel ini menghubungkan pada database. Selanjutnya ada script produk Dart, yaitu dengan tipe data in, string in, dan variabel ID, kode produk, nama produk, dan harga produk. Nah, lalu pengembaliannya produk itu ada pada variabel ID, kode produk, nama produk, harga produk, dan menghubungkan juga ke database, yaitu ID, kode produk, nama produk, dan harga. Nah, selanjutnya registrasi Dart, script registrasi Dart. Nah, itu sama ada tipe data integer, bool, string dengan variabel kode, status, dan data. Lalu pengembaliannya itu ada variabel kode, status, data yang menghubungkan ke database. Baik, untuk penjelasan script berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsy dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan proyek mobile programming yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian halaman proyek tersebut. Nah, pertama kita buka folder UI. Lalu kita buat file yang bernama registrasi page. Sesuai namanya registrasi page, berarti di sini untuk validasi registrasi ya. Nah, pertama kita import dulu, kita import apa yang akan kita butuhkan. Nah, di sini kita butuh package toko kita, blog, registrasi blog Dart, dan lain-lainnya nih. Lalu kita buat kelas dengan nama registrasi page. Lalu extend stateful widget. Nah, stateful widget ini berfungsi agar dapat memperbarui kapanpun yang dibutuhkan berdasarkan user action. Jadi kita bisa merubah kapanpun dan bisa apa saja yang bisa kita rubah. Lalu kita buat registrasi page stage, create state. Kita buat statement di sini ya. Lalu kita buat juga kelas registrasi page stage sesuai dengan yang di sini nih. Nah, lalu kita buat final text box controller. Lalu text editing controller. Lalu kita di sini buat widget build. Nah, widget ini merupakan komponen atau sebuah rangka yang isinya itu seperti button, teks, dan lain-lain. Yang mencakup semuanya lah. Nah, di sini kita buat return scaffold, lalu aplikasi bar, lalu title-nya ini registrasi ya. Lalu ada body, di sini ada child. Nah, lalu ada child from, dan juga child column. Nah, lalu apa saja sih isinya? Nah, isinya itu ada nama text field, email, password konfirmasi, dan juga button. Nah, ini merupakan isi dari tampilan registrasi. Nah, di sini kita membuat text box nama. Kita buat juga widget lagi. Mana widget itu yang seperti tadi ya, komponen dengan nama fieldnya itu text field, nama text field, lalu return, lalu dekorasi, lalu ada keyboard type, lalu ada controller, lalu ada validator. Jadi apabila namanya kurang dari 3 huruf, panjang namanya kurang dari 3, maka akan memunculkan seperti notifikasi tulisan nama harus diisi minimal 3 karakter. Nah, lalu ada email text field sama seperti ini, seperti sebelumnya ya. Nah, di sini juga ada validator atau validasi data ya. Apabila data tidak maksud saya email tidak terdeteksi atau belum terdaftar, maka maksud saya belum diisi, maka akan ada tulisan email harus diisi. Nah,
apabila ada data atau email yang belum terdaftar, maka akan muncul tulisan email tidak valid. Lalu setelah itu ada password, di mana di sini juga ada validasi. Apabila password kurang dari 6 huruf, maka akan muncul pesan-pesan password harus diisi minimal 6 karakter. Lalu di sini ada password konfirmasi. Nah, jika inputan tidak sama dengan password yang sebelumnya, maka akan ada tulisan konfirmasi password tidak sama. Nah, di sini juga kita membuat widget button untuk registrasi ya. Lalu ada variabel validate from K ini, validasi juga ya. Lalu ada submit. Lalu ada registrasi blok, nama gitu. Jadi registrasi ini melibatkan nama, email, dan juga password. Lalu apabila registrasi gagal, tidak tervalidasi, maka akan ada tulisan registrasi gagal, silahkan coba lagi. Nah, untuk file selanjutnya, kita akan membuat produk page. Seperti file-file sebelumnya, kita harus mengimport data yang akan kita tampilkan pada bagian ini. Setelah itu, kita akan membuat kelas yang namanya produk page. Lalu stateful widget, agar komponen atau data-data yang di dalamnya itu bisa diubah kapanpun dan oleh siapapun. Lalu kita membuat statement yang bernama product page stage. Nah, kita buat widget build, lalu aplikasi bar dengan title list produk. Lalu kita beri padding, dengan padding kanannya itu 20 pixel, yang kirinya 0. Lalu kita buat child, lalu kita buat on tab. Jadi apabila di tab, maka akan navigatornya akan di-push ke konteks. Lalu kita juga membuat body. Lihat body ada future builder, lalu memunculkan list. Lalu jika snapshot has error, maka print snapshot error tersebut. Jadi di sini ada list nih, dan juga akan menampilkan datanya. Lalu kita buat lagi kelas yang namanya list product. Lalu const list product k super k override widget build content return list view. Lalu ya kurang lebih ini juga sama ya untuk item produk, cuma kita mengubah nama kelasnya saja. Nah, setelah itu kita harus mengubah import atau beberapa yang ada di main.dart ini. Nah, yang pertama di sini kita tambahkan nih import package UI product page, agar main.dart ini merupakan seperti pusat lah atau koordinator dari semua file gitu ya. Jadi di sini tuh kita buat product page. Lalu kita buat product form. Kita buat kelas bernama product form dan juga menggunakan stateful widget. Dan di sini juga kita membuat kelas product form state ya untuk bagian formnya ya. Lalu kita gunakan kode product text controller, text editing controller, lalu override void in state super in state, lalu isi update. Nah, ini merupakan variabel ya, isi update. Nah, variabelnya kita panggil di sini. Lalu kita buat percabangan if. Lalu judulnya itu ubah produk. Lalu tombol submitnya tulisan ubah kode produk, teks produk, kode produk. Lalu nah, jadi ini percabangan merupakan jika kita mengubah produk atau tombol ubah produk, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika kita menekan tambah produk, maka akan muncul seperti ini.
Oke, untuk di sini ya sama seperti tadi ya, widget, lalu app bar atau aplikasi bar, lalu menampilkan judul, lalu padding child, dan kode produk text field. Nah, di sini juga kode produk kita buat percabangan atau validasi, di mana jika kode produk ini tidak ditemukan atau tidak diisi atau kosong, maka kode produk harus diisi, ada pesan seperti itu. Lalu jika nama produk juga tidak diisi, maka ada tulisan nama produk harus diisi. Sama seperti yang lain juga ya, harga produk. Lalu button. Nah, untuk button ini juga bukan validasi ya. Kondisi update produk. Jadi tidak nol. Maksud saya sama dengan nol. Nah, untuk di sini kita buat variabel namanya simpan. Nah, di sini simpan kita panggil harus set state is load true. Nah, lalu di sini ada navigator of context, builder, build context, product page, show dialog. Lalu jika gagal, maka akan tampil simpan gagal, silahkan coba lagi. Lalu jika ubah juga sama. Nah, jika variabel ubah ini gagal, maka permintaan ubah data gagal, silahkan coba lagi. Lalu kita buat lagi yang namanya file produk detail. Kita buat kelas dengan nama produk detail. Lalu kita panggil di sini produk detail. Lalu kita buat statement. Kita buat widget dengan isiannya itu aplikasi bar. Lalu title dengan nama detail produk. Lalu body-nya kita taruh di tengah ya, center. Child-nya itu berbentuk kolom. Children, lalu teks, kode. Nah, kita buat ini nih. Data-datanya. Teks, nama, harga. Nah, di sini ada untuk tombol hapus edit ya. Kita gunakan row, lalu main exercise min, children, lalu outline button dengan teks tulisannya edit. Lalu outline button child contact text tulisannya delete, on press confirm hapus. Jadi apabila kita pencet hapus, maka akan terhapus semua gitu. Lalu confirm hapusnya kita panggil, kita alert dialog. Jadi apabila kita memencet tombol hapus, maka data tersebut tidak akan langsung terhapus, akan tetapi ada alert dialog seperti ini nih. Yakin ingin menghapus data ini. Nah, apabila lalu akan ada muncul button ya atau tidak gitu. Atau batal. Lalu selanjutnya kita membuat login page. Nah, di sini kita buat kelas login page, lalu statement, lalu kelasnya kita panggil lagi seperti biasa, lalu kita buat text editing controller. Nah, seperti biasa untuk bagian widget nih, untuk bagian konten, kita menggunakan aplikasi bar, lalu title dengan tulisan login, lalu body, child, padding, child, lalu children. Jadi pada bagian ini akan muncul email, password, dan juga button. Nah, lalu kita panggil variabel-variabel atau data yang akan kita tampilkan pada bagian itu. Nah, dengan widget, lalu email text field, lalu dekorasi, lalu ada percabangan lagi di sini. Sama-sama seperti tadi lah, kurang lebih. Lalu ada submit juga. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depa Rifki Januar dengan NIM 1220 1264. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan proyek toko kita.
yaitu di bagian helper modul. Yang pertama, kita akan menambahkan file dependencies-nya, yaitu kalian buka pubspec YAML-nya, kemudian tambahkan coding yang ini di bawah Cupertino icon. Tambahkan yaitu dengan mengetik http :1.0.13.4, kemudian share preferences :2.0.11. Nah, jika sudah menambahkan codingan yang ini, kalian bisa langsung mengunduhnya melalui command prompt, yaitu dengan cara ini. Dengan cara mengetikkan flutter pubget. Kemudian selanjutnya di sini kita membuat file user info.dart di dalam folder helper. Nah, di dalam user info.dart ini ada import package share preference atau share preferences dart. Nah, di sini ada kelas user info, yaitu ada set token. Nah, set token ini fungsinya untuk menyeting atau meletakkan si tokennya. Kemudian ada get token. Get token ini fungsinya untuk mengambil. Jadi di sini kita bisa mengambil database-nya, lalu kemudian kita taruh di set token. Lalu ada set user. Nah, set user ini fungsinya untuk user yang mengakses itu sama, dia bisa men-setting dan mengget atau mengambil dan meletakkan. Kemudian di sini ada logout. Nah, logout ini berfungsi untuk membersihkan atau mau keluar, atau bisa juga untuk mengakhiri sesi yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat file app_exception.dart, yaitu ada kelas app_exception implements, ada final message, ada final prefix. Kemudian di sini ada kelasnya yaitu fetch data exception, yaitu fungsinya untuk memberitahu jika ada masalah di track atau koneksi. Kemudian, nah, ini biasanya tuh memberitahu invest data. Kemudian ada bad request exception. Nah, dia tuh biasanya sih koneksinya bermasalah. Kemudian ada unauthorized exception. Nah, di sini tuh jadi bukan si unauthorized exception atau kemudian ada kelas proses. Kemudian yang terakhir ada kelas invalid input exception. Nah, jadi di sini tuh untuk salah input. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan dengan membuat file yaitu APA.dart. Nah, isinya itu di sini ada importannya, yaitu ada ini sebagai importannya. Kemudian di sini ada kelas API. Nah, kelas API ini isinya itu dari file-file yang waktu itu kita buat dengan nama API. Nah, jadi di sini tuh fungsinya untuk mentranslate kalau di API itu ada metode apa saja, yaitu ada metode post, get, kemudian delete. Nah,
fungsi dari metode tersebut itu dibarengi dengan pemanggilan file user info, karena user info ini menampung data token dan data isi user ID. Kemudian ada dynamic return response. Isinya tuh ini. Untuk selanjutnya, di sini kita membuat file lagi, yaitu dengan nama API_URL Dart. Nah, di sini ada kelas API URL, yaitu ada string base URL. Ini. Kemudian ada registrasi, ada login. Untuk registrasinya ini yaitu dengan cara /registrasi, kemudian ada login, /login, kemudian ada list produk, sama itu yaitu /produk, kemudian ada create produk, /produk, kemudian ada string update produk. Itu ada /produk, kemudian ada /update. Lalu ada string show produk. Lalu ada delete produk. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakir Raihan dengan NIM 122011326. Di sini saya ingin menjelaskan tentang presentasi mobile programming tentang blok login blok Dart, logout blok Dart, produk blok Dart, registrasi blok Dart, widget, sukses dialog Dart, warning dialog Dart. Yang pertama dari login blok Dart, import Dart convert, import package toko kita helpers api.dart, import package toko kita helpers api_ulr.dart. 5. Import package toko kita model login.dart. Class login block static feature login string email, string password, string api_url.login, var body email password, var response await api post api_url body, var JSON decode return login from JSON. Logout, import package toko kita helpers user_info Dart, class logout block static feature logout async, await user info logout. Untuk produk blok Dartnya, import Dart convert sama seperti login blok Dart. Class produk blok static feature list produk get produk, var response await, var JSON.decode, list dynamic list produk JSON, asmap string dynamic, list produk for integral, list produk .lake, product.add product from JSON, return product. Static feature add product, string api_url create product, var body kode produk dengan produk, kode produk, nama produk nama produk, harga harga produk, var response await api post URL, var JSON.decode return JSON. Static feature update produk, string api_url.update produk, var body kode produk nama _produk nama produk, harga harga produk, print body, var response await, var JSON.code return JSON. Static delete produk, string api_url dengan api_url.delete produk, var JSON await, var JSON.decode response body, return asmap string dynamic data. Untuk bagian registrasi blok Dartnya sama seperti login dan logout blok Dart, import Dart convert. Kelasnya
registrasi blok, static, future, registrasi string, nama string, email, password, string API URL, registrasi, var body, nama dengan nama, email dengan email, password dengan password, var respond, await API, post API URL, body, var JSON, obj, JSON decode, return registrasi dot from JSON. Untuk widget sukses dialog Dart-nya. Import package flutter /material.dart class const static const double padding 16.0 static const double avatar radius 66.0 class sukses dialog extend stateless widget final string description final void callback oke klik const sukses dialog okay this description this oke klik widget build context return dialog shape rounded rectangle border radius dot circular const padding background color transparent child dialog content build context return container padding const edge inset only top const dot padding bottom const dot padding left const dot padding right const dot padding margin const edge inset only decoration box decoration color white shape rectangle border radius circular color black 26 radius 10 offsetnya 0.0, 10.0 kolom untuk kolomnya main axis size min children const text sukses style text style font size nya 24 font weight-nya W700 colornya warnanya green warnanya hijau sidebox-nya 16 0 description text align center const text style font size-nya 16 font size box-nya 24 alignment bottom right child outline button on preset navigator dot of context pop to close dialog oke klik child context oke akan muncul oke. Untuk warning dialog Dart-nya import package flutter /material Dart class const static const double padding 16 double avatar radius 66 final string description final void callback oke klik warning dialog this description this oke klik widget build context return dialog shape rounded rectangle border radius circular elevation 0.0 background colornya transparent child dialog content return container padding const edge insets only top const padding bottom const padding left const padding right const padding margin const edge inset only decoration box decoration warnanya putih shape-nya rectangle radiusnya circular box shadow untuk back shadow-nya warnanya black 26 blue radiusnya 10 setnya 0.0, 10.0 untuk kolom main axis min children const text gagal textile font size-nya 26 font weight-nya 700 colornya merah shade box-nya
16 height 16 description text align center stylenya text style font size-nya ukurannya 16 the content box-nya tinggi 24 line alignment bottom right child elevate button on pressed navigator off context.pop to close dialog klik child context sekian penjelasan skrip dari saya tentang login blog, logout blog, produk blog, registrasi blog, untuk widget, sukses dialog, dan warning dialog. Baik, saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil dari output script codingan pada project kita. Di sini kita akan runnya melalui main Dart. Untuk tampilannya sudah berhasil di-runkan. Nah, sebelum login, kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Baik, namanya contohnya seperti namanya kita coba Fatur. Emailnya fatur123@gmail.com. Passwordnya bisa terserah, Nabil 12345, terlalu panjang. Koa 12345, Koa 12345. Kita coba klik. Kita tunggu untuk responnya. Nah, pada bagian ini, hasil output ini kami sudah mencobanya terus-menerus, tapi hasilnya tetap gagal pada bagian registrasi. Walaupun kami sudah mencoba dengan nama yang berbeda, email yang berbeda, dan passwordnya yang berbeda, hasilnya tetap gagal. Dan ini kesalahan yang belum kami ketahui sampai sekarang. Walaupun kami tetap mengikuti sesuai dengan modul, kami sangat tidak tahu pada bagian yang gagal ini. Karena bagian awal pada registrasi sudah gagal, jadi untuk bagian login dan sampai seterusnya itu seperti produk, detail produk, dan lain-lain tidak bisa dilanjutkan lagi. Baik, atas perhatiannya terima kasih. Jika kami banyak salah pada penyampaian presentasi ini, kami memohon maaf sebanyak-banyaknya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.